kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Keinginan untuk memiliki sesuatu dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Terlebih dalam kasus ini, tersangka yang sedang jatuh cinta kepada korban merasa tersinggung ketika ditolak saat mengungkapkan perasaannya. Tetapi apakah semata karena penolakan cinta itu saja? Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Hafidz mengungkapkan pada malam naas bagi korban, ia mengajak Nadia untuk pergi ke sebuah kafe di Telogomas, Malang. Pemuda itu kemudian menjemput Nadia di depan gang rumahnya. Mereka berdua kemudian menuju kawasan Telogobodas yang saat itu sedang menggelar sebuah acara. Hingga larut malam, keduanya menikmati hiburan di tempat itu. Dalam pengakuannya kepada penyidik, tersangka mengungkapkan saat berbincang-bincang itu, Hafidz menyatakan rasa cintanya kepada Nadia. Namun ditolak. Selain itu, korban mengeluarkan kata-kata yang menyinggung harga dirinya sebagai lelaki. Lantaran itu, Hafidz menjadi naik pitam. Tetapi hal itu dipendamnya saja karena berada di tempat umum yang ramai. Dan menjelang tengah malam, tersangka yang akrab dengan Nadia karena turut dalam sebuah komunitas menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Gadis muda itu tidak menaruh curiga. Dengan berboncengan, keduanya melaju keluar dari kafe. Namun tersangka mengarahkan laju kendaraan ke arah desa Landung Sari Dau, Malang. Korban sempat menanyakan jalan yang ditempuh oleh tersangka, tapi tidak digubris oleh pemuda itu. Dan setibanya di dekat sebuah ladang, Hafidz menghentikan laju sepeda motornya, lalu menyerang korban bertubi-tubi sebagai pelampiasan rasa sakit hatinya. Kalau berdua masih bisa nahan, tapi kalau ketika dia bilang gitu pada orang banyak, dan orang banyak itu pada melihat semua sambil ketawa, saya justru marah. Sudah berapa lama kamu merencanakan untuk membunuh temanmu itu? Saya tidak berencana ya. Saya langsung ini. Kemudian untuk menutupi jejak perbuatannya, tersangka menutupi tubuh Nadia dengan daun-daun kering. Helm yang dikenakan korban dibuang tidak jauh dari jasad gadis Malang itu. Dan untuk menyulitkan pelacakan, tas dan barang-barang Nadia juga turut dibuang. Namun telepon genggam korban dibawa lalu dijual ke pasar besar Malang. Dengan cara kekerasan, mencekik di situ, selanjutnya sampai tidak berdaya, dibuanglah di satu tempat, ditutupin dedaunan, dan itu dikonekkan dengan hasil sementara, hasil visum et repertum dari kedokteran forensik, konek di sini. Bagaimana reaksi keluarga korban ketika mengetahui putrinya menjadi korban tindak kejahatan? Dan apakah benar tersangka sudah mengenal korban cukup lama? Keluarga sangat berduka dengan kepergian Nadia Bella Anggraini, mahasiswi jurusan keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016. Mereka tidak mengira hidup Nadia berakhir tragis di tangan temannya sendiri. Dan pada malam itu, saat pergi bersama Hafidz, keluarga korban curiga terjadi sesuatu terhadap Nadia.
karena selama ini gadis itu tidak pernah pulang larut malam. Itu curiganya keluarga itu kemana, Pak? Langsung ke Gobel itu. Iya, langsung ke Gobel. Alasannya karena dia yang tahu keluarnya, tahu apa itu bapak pertama itu. Gak mungkin dia nggak tahu itu. Dan saya tanya itu dia berbelit-belit. Pertama dia nggak ngaku kalau keluar sama anak saya. Setelah ada bukti di Cafe Merah dia ngaku. Itu yang jadi curiga. Setelah di Cafe Merah itu kan saya tanya ke waitressnya itu, oh iya mas keluar sama anak ini. Teman-teman korban sendiri mengaku tidak terlalu mengenal tersangka. Dan dari cerita mendiang Nadia, keduanya hanya bertemu beberapa kali saja. Dan tersangka maupun korban tidak memiliki hubungan dekat. Ya dia itu nggak pernah pulang malam, kalau pulang malam jam 9:10 itu udah diteleponi, kamu di mana gitu sama bapaknya, sama orang tuanya suruh cepet pulang. Orang tuanya telepon tanya kenal Gobel gitu ke aku, ya aku bilang ya kenal, aku bilang gitu. Itu kalau biasanya main itu Gobelnya deketin gitu, bilang sini main sama aku Bel gitu. Terus malam enggak mau aku jijik bilang gitu. Pokoknya nggak mau gitu loh, udah nunjukin Belnya kalau nggak mau sama dia. Keinginan untuk memiliki sesuatu dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Terlebih dalam kasus ini, tersangka yang sedang jatuh cinta kepada korban merasa tersinggung ketika ditolak saat mengungkapkan perasaannya. Tetapi apakah semata karena penolakan cinta itu saja? Kendati di awal pemeriksaan, tersangka Hafidz membantah keras dirinya diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Nadia Bella Anggraini. Namun polisi mendapatkan sejumlah alat bukti yang mematahkan alibi pemuda itu. Jejak pembunuhan Nadia terlihat pada telepon genggam yang dijual oleh Hafidz kepada seorang pemilik toko di Pasar Besar. Selain itu, alibi yang dibangun tersangka yang menyebutkan saat di kafe mereka bertiga dengan kekasih Hafidz ternyata hanya merupakan cerita rekaan belaka agar ia tidak dicurigai. Atas dugaan perbuatan jahat itu, polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana yang ancaman pidana maksimalnya berupa hukuman mati. Selain itu, Hafidz juga diduga melakukan kejahatan mengambil barang yang disertai tindak kekerasan. Motif adalah rasa amarah dan dendam yang dipicu karena perkataan yang kasar oleh korban kepada tersangka, sehingga tersangka merasa tersulut emosinya dan seketika itu berencana untuk melakukan pembunuhan. Selain pelaku ini, apa ada pelaku lain? Sampai saat ini kita belum temukan fakta itu, namun tetap kita akan gali. Terus pelaku sendiri dijerat dengan pasal apa? Kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, kemudian berlapis pasal pembunuhan dan perkosaan, serta pasal pencurian dengan kekerasan. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.